In the shadow of the cross we gather, to know that it should have been us hanging there, to see that it should have been us beaten by the whip, to realize that it should have been us who were mocked, to understand that it should have been us sentenced to death. The cross, the most disgraceful punishment one could ever suffer. Yet Jesus chose it for you, for us. On the third day, the tomb was empty. The cross is no longer a symbol of death. It is the sign of our victory. Through his suffering, we are redeemed. Through his sacrifice, we are made alive. So we do not remain in mourning. We rise in gratitude, in hope, in quiet triumph. Because of Christ, we live. Because of the cross, Jesus has opened the way to eternal life. It is all finished. So let us rejoice. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk jalan keselamatan yang Kau berikan untuk setiap kami di tempat ini Bapak. Ini puji dan sembah kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, nyanyikan bersama. bagi Allah yang duduk dan berkata, kami berikan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri
sudah menebus setiap kami yang ada di sini Bapa. Ini saatnya Tuhan kami bernyanyi Tuhan untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan. Sekarang bila keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, maka dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang tiba keselamatan yang kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, maka dilemparkannya para pendakwa kita. Angkat tanganmu dan pujianmu saudara. Domba Haleluya. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Nyanyikan bersama saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tanah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, Amin, amin. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Puji namamu Tuhan di tempat ini Bapa. Hadiratmu Tuhan sangat berarti untuk setiap kami Bapa. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya, haleluya. Jemaat saya untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini kita mau nikmati kasih Tuhan buat hidup kita. Kita nikmatin hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu menyelamatkan setiap kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan
sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan, oh di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau tebus hidupku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan penebusku, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita tahu bahwa setiap tetesan darah Tuhan Yesus bukan hanya mengandung cerita, tetapi ada kasih yang begitu besar di dalamnya. Karena salib Tuhan Yesus, kita saat ini dibebaskan. Karena pengorbanannya yang begitu luar biasa, kita semua diselamatkan. Haleluya.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena
kayu salib bagi kami. Haleluya. Bersama sembah dia katakan, salibmu telah mengerjakan, amin, Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kau setia dan hidup dalam. Dengan lebih sungguh nyatakan salibmu Tuhan. Amin. Amin. Ini pengakuan iman kami Tuhan, bahwa salibmu yang mengerjakan segala-galanya bagi kami. Amin. Ku berdiri, kami saksikan kau setia dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dalamku, dengan lebih sungguh nyatakan salibmu Tuhan.
on, sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Pengorbananmu Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami Bapa. Menyucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu Tuhan kami mau terus menyembah Engkau. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Bapa kita yang mulia. Haleluya. Bersama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu, darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kami sembah, sembah. Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah, Berserah Tuhan. aku berserah Kepadamu Yesus. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus. Aku berserah, Berserah aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku Ada jemaat yang baru pertama kali datang ibadah hari ini, angkat tangan. Itu sebelah kanan, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, dan dengan senang hati kita bisa beribadah sama-sama di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, semua kita keluar dari tempat duduk dan dengan tenang kasih tahu bahwa hari ini kita memperingati pengorbanan yang terbesar di sepanjang sejarah. Oleh karena itu, jangan salibkan dia lagi. Jangan berdosa. Silakan. Pengorbanan Yesus terbesar kita peringati hari ini. Jangan berbuat dosa lagi. 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 hati wajahmu, kemuliaan Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. dengan kasih Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini kami memperingati Jumat Agung. Pengorbanan yang terbesar di sepanjang sejarah. Tidak ada yang seperti ini, rela menyerahkan nyawanya buat menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kekuatan berserah. The power of surrender. Kekuatan berserah kepada Tuhan yang mengasihi kami. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi kami semua. Biar kami menangkap pesan-pesan-Mu, isi hati-Mu yang Engkau sampaikan kepada umat pilihan-Mu melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini.
Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan melingkupi ruangan ini, melingkupi hati kami. Mampukan kami biar kami mengerti, menangkap pesan-pesan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan dengan iman berteriak sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Kita tepuk tangan buat tim PW kita yang luar biasa ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita langsung baca firman Tuhan. Temanya hari ini kekuatan berserah. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini artinya yang mengucapkan ini dia berserah sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Bapa. Karena hanya kehendak Bapa yang dia akan lakukan, bukan kehendak dia. Oleh karena itu mari kita baca 3 ayat sekaligus. Dari Matius, Markus, dan Lukas. Isinya sama. Tapi mari kita baca pertama Matius 26 ayat 39. Bunyinya demikian dalam nama Yesus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kitab Markus katakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kitab Lukas menulis, Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dari 3 ayat ini kita melihat Yesus itu berserah sepenuhnya kepada Bapa. Dia berserah sepenuhnya, totally berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang pernah ke Yerusalem, yang pernah ke ini, kisah ini itu di Taman Getsemani. Saudara kasih, beberapa saat sebelum Yesus ditangkap, diserahkan, bahkan diserahkan sendiri oleh muridnya sendiri yang berkhianat. Dia mengajak 11 muridnya tanpa Judas Iskariot ke Taman Getsemani. Tapi ke tempat yang berdoa itu, di tempat di mana dia berlutut itu, mau berlutut itu, dia ajak hanya 3. Siapa? Diajak Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Kemudian dia bilang, stay here, kalian tinggal di sini, aku mau berdoa. Persis kata-katanya waktu Abraham mau menyerahkan anaknya Ishak. Dia bilang kepada kedua bujangku, kalian tinggal di sini ya, saya mau sembahyang ke sana. Sama persis. Udah begitu, ketiga muridnya yang tinggal di situ, kemudian dia berdoa tidak jauh dari situ. Doanya ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah dia berdoa, dia kembali lagi kepada ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, sama Yohanes tertidur. Dia bilang, ini tidak bertahankah kamu berdoa 1 jam saja? Berjaga-jagalah.
Kemudian dia kembali lagi ke tempat doa tadi, seorang diri. Dia nggak mau ditemani karena hatinya lagi pilu. Hatinya, jiwanya lagi tertekan, lagi berat, beban begitu berat. Akhirnya yang kedua kalinya doa yang sama. Dia ucapkan, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah dia berdoa, dia kembali lagi kepada muridnya. Dia temukan muridnya 3 orang itu tertidur lagi. Dan akhirnya yang ketiga kalinya dia datang ke tempat itu. Bapak, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saya mau bawa saudara kira-kira situasi di Taman Getsemani itu. Bagi teman-teman yang sudah pernah melihat Taman Getsemani, disitulah Yesus itu sebelum dia ditangkap, sebelum dia diserahkan, hatinya begitu berat, hatinya begitu susah, teramat susah. Sangat susah, puncak susahnya luar biasa. Dia menderita. Dan ini semua bukan untuk apa-apa, untuk saudara dan saya. Dia menderita, saudara. Dia sangat-sangat menderita. Saya waktu pikir, kenapa Yesus begitu menderita? Kenapa Yesus begitu susah? Kenapa Yesus begitu? Sampai-sampai dia katakan, hatiku luluh. Seperti mati rasanya. So bayangin, rasa-rasanya dia mau mati. Karena sebentar lagi dia akan serahkan nyawanya. Karena sebentar lagi dia ambil keputusan akan serahkan nyawanya. Karena sebentar lagi salah satu muridnya akan berkhianat untuk menyerahkan dia. Itu betapa dia susahnya. Dan dia sebentar lagi begitu ditangkap, dia akan diserahkan kepada penguasa-penguasa di satu. Dan di sana akan dia diadili. Dan dia tahu kalau setelah dia diri, dia akan pikul salib ke tempat yang akan dia disalibkan. Begitu sampai di Kalvari, dia tahu kedua tangannya akan dipaku. Dia tahu kakinya akan dipaku dengan paku yang begitu besar. Dia tahu kepalanya akan dimahkotai duri. Itu beban itu terlalu berat bagi dia. Sebagai manusia, dia adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Sebagai manusia 100%. Beban itu terlalu berat bagi dia. Nah, oleh karena itu dari 3 kitab ini, ada satu kitab menyampaikan di kitab Lukas. Apa yang terjadi di Taman Getsemani itu. Mari kita baca. Saya waktu lihat ini, di kitab Matius tidak disebutkan. Di kitab Markus enggak disebutkan. Tapi di Lukas disebutkan. Ada 3 hal ketika Kristus berada dalam ketakutan, kecemasan yang sangat berat. Dicatat oleh Lukas. Di Lukas 22 ayat 43 katakan begini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada dia. Artinya Yesus pada saat itu, pada saat dia berdoa itu dia udah berat banget.
Oleh karena itu Bapa tahu, dia kirimkan malaikat berdiri di sampingnya, menampakkan diri. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada Yesus yang sedang depresi, yang sedang stres berat seperti itu. Begitu kata malaikat menampakkan diri, saya teringat waktu Petrus, pernah saya juga khotbahkan di tempat ini. Waktu Petrus di dalam penjara, saudara dengarkan ini. Waktu Petrus di dalam penjara, tangannya diborgol di dalam penjara. Kemudian di pintu ada yang menjaga, tentara menjaga 2 orang. Pintu satu lagi untuk sebelum keluar ada juga tentara yang menjaga. Tahu saudara, pada saat Yesus diborgol di dalam penjara, malaikat berdiri di sampingnya, menampakkan diri. Saudara, hubungkan dengan Yesus yang sekarang ini lagi ketakutan ini, malaikat berdiri menampakkan diri kepada dia. Saudara bandingkan dengan apa yang dialami oleh Petrus. Malaikat si Petrus sendiri mikir, ini penglihatan apa real? Dia bilang kayaknya ini penglihatan ini. Dan malaikat itu bilang kepada Petrus, sekarang pasang kasutmu, pasang jubahmu, ikut aku. Dia belum sadar. Dia ikut yang menjaga pertama dilewati, pintu yang terakhir yang menjaga dia sehingga dia keluar. Kasih betapa kalau malaikat itu menampakkan diri, ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga Petrus bisa lepas dari penjara. Itu menampakkan diri. Saya juga teringat waktu kita ke Padang Gembala. Padang Gembala, para gembala-gembala ya menggembalakan kambing domba. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada gembala-gembala. Para gembala itu dia kaget melihat malaikat yang bersinar berkilau-kilauan datang. Tapi saudara dengarkan, kalau malaikat menampakkan diri, artinya hadirat Tuhan ada di sana. Pada saat malaikat berjumpa dengan para gembala, dia ngomong apa? Jangan takut. Aku mau memberitahukan kepadamu kabar sukacita besar. Karena hari ini, today, lahir juru selamat bagimu di kandang hina Bethlehem. Jadi kalau malaikat itu menampakkan diri kayak seperti begitu. Nah sekarang coba menurut saudara, waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yesus yang lagi susah-susahnya, lagi pilu-pilunya, lagi lemas-lemasnya. Kira-kira menurut saudara malaikat ngomong apa kepada Yesus? Saya tanya artificial intelligence. Saya bilang kira-kira malaikat itu ngomong apa itu sama Yesus itu? Karena di Matius nggak ada, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada. Tapi dalam hati saya muncul begini, malaikat itu bilang, nggak ada jalan lain. There is no another way. Nggak ada jalan lain untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa ini. Nggak ada jalan lain. Engkau harus mengikuti proses ini. Engkau akan diserahkan, engkau akan ditangkap, engkau akan diserahkan kepada penguasa. Engkau akan diadili. Engkau akan memikul salib. Tanganmu akan dipaku, kakimu akan dipaku, engkau akan dimahkotai duri. Dan semua ini tidak ada jalan lain. Keselamatan, tidak ada keselamatan daripada ini, enggak ada. Begitu dia dengar kira-kira
omongan malaikat tadi, keluarlah doanya tadi itu. Kalau begitu Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih. Saya keren. Itu yang pertama. Yang kedua saya dapatkan di kitab Lukas. Coba Lukas 22 ayat 44a. Ya, ini Alkitab mengatakan ia sangat ketakutan. Tapi semakin dia takut, semakin dia cemas, semakin dia khawatir. Apa yang dia lakukan? Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Pesan Lukas ini kepada kita semua di tempat ini, termasuk kepada orang yang menonton YouTube khotbah hari ini. Kalau engkau ada dalam kesukaran yang sangat berat, kalau engkau dalam kecemasan yang luar biasa cemasnya, bahkan seperti mau mati rasanya, mari kita belajar dari kitab Lukas ini. Mari kita belajar dari Yesus. Semakin ketakutan itu semakin berat, dia semakin bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh dia berdoa. Sang kasih bulan Februari yang lalu, pastinya sih tanggal 19 Januari istri saya itu dipasang ring. Tapi selesai pasang ring sih nggak apa-apa masalah, nggak ada masalah. Tapi terjadi pendarahan. 3 hari udah disuruh pulang. Tapi gimana mau pulang, HB-nya hanya 9. Saya bilang jangan pulang. Periksa dulu kenapa HB rendah ini. Diperiksa. Diperiksa di pupnya ditemukan darah. Tapi tulisannya kecil, samar, darah samar. Jadi nggak tahu dari mana itu darah. Hari kedua diperiksa, tetap ditemukan darah. Berikutnya lagi tetap sampai 3 hari. Sampai teman-teman bilang, bahkan ada teman kita bilang, udah bawa aja Pak Purba ke Malaysia. Di Indonesia masa 3 hari masih darah samar terus. So kasih, bulan Februari, malam jam 11 malam. Saya ikut menjaga bersama dengan Sari. Istri saya itu pup. Itu darah semuanya. Darah semua. Yang tadinya sudah HB-nya 11 turun menjadi 9. Dalam waktu singkat. Saya bilang sama Iman, puasa. Sari puasa, saya puasa. Kami bertiga puasa. Dan saat itu nggak tahu bagaimana Vivi juga ikut berpuasa. Jadi kalau engkau dalam keadaan berat, sekarang ini, kalau beban itu terlalu berat, engkau rasakan sekarang ini, seakan-akan mau mati rasanya seperti Jesus. Kesusahanmu begitu berat, masalahmu, penderitaanmu, pergumulanmu begitu berat. Mari belajar dari Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Sampai 3 kali dia berdoa dengan sama. Dia kembali lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tahu saudara? Berikutnya, next. Sampai saking seriusnya berdoa itu, peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Saya mau bawa saudara ke suasana di Taman Getsemani. Ini di malam hari. Di malam hari itu dingin banget. Nggak mungkin orang keringatan di musim dingin. Nggak mungkin. Ini keringatan. Kenapa kalau orang ketakutannya, kecemasannya itu sangat tinggi. Ilmu kedokteran katakan. Itu pembuluh darah kapiler
yang di kulit halus itu pecah. Sehingga karena betapa beban itu terlalu berat bagi Yesus sebagai manusia. Karena dia juga manusia 100%. Tuhan 100%. Sebagai manusia itu terlalu beban berat itu. Dia harus menanggung dosa-dosamu, dosa-dosaku untuk menyelamatkan engkau dan saya. Terlalu berat bagi dia. Karena terlalu beratnya maka pembuluh kapiler di kulit halusnya itu pecah. Dan itu menetes seperti titik-titik darah. Terus saya bayangkan lagi nih. Saya mau cari fotonya. Waktu dia tetesan darah itu bajunya gimana gitu. Enggak ketemu. Tapi kalau firman Tuhan itu udah menetes. Kalau ini menetes, mesti ini berdarah semua ini. Karena keringat itu kan tidak hanya kepala aja. Keringat itu semuanya. Berarti semuanya darah. Ini dia lakukan. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk dunia ini. Dia rela seperti itu. Untuk menanggung dosamu. Oleh karena itu, jangan engkau salibkan lagi dia. Sayangi istrimu. Hormati suamimu. Pelihara anak-anakmu baik-baik. Hormati orang tuamu, itu kehendak dari Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan itu artinya engkau menyalibkan dia kali yang kedua. Hormati, kasihi orang yang tidak berdaya dengan kasih Kristus sampai peluhnya keluar darah. Karena terlalu berat beban itu bagi dia untuk memikul segala dosa-dosamu, dosa-dosaku. Tapi itu dia lakukan. Karena kehendak Bapa yang dia kerjakan. Bukan kehendak dia. Glory buat Yesus. Baik, sekarang saya dapat ayat 1 Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara mungkin sering dengar firman Tuhan ini. Tapi hari ini di ibadah Jumat Agung ini, saudara dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sekarang ini jemaat yang Tuhan sangat kasihi. Kalau keadaanmu sekarang ini seperti Yesus lagi sangat ketakutan. Lagi sangat cemas. Whatever the reason is, apapun itu alasannya. Tagihan sudah jatuh tanggal. Sakit penyakit. Apapun itu. Beban terlalu berat. Usaha enggak jalan. Anak enggak bisa dididik. Haleluya. Mari kita renungkan benar-benar Filipi 4 ayat 6 ini. Saudara, kalau kayak seperti begitu, firman Tuhan katakan, nyatakan itu dalam doa. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus. Dia bebannya terlalu berat, dia terlalu cemas, terlalu takut. Sampai peluhnya titik darah.
Dia semua itu dia curahkan pada saat dia berdua sama Allah Bapa. Dia cerita ke Allah Bapa, ya Bapa, bagimu tidak ada mustahil. Apapun engkau bisa lakukan. Kalau bisa cawan ini jauhkan daripada aku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kasih, saudara juga begitu. Kalau lagi kayak begitu, datang. Engkau saja berdua di kamar. Engkau dan Tuhan. Yesus berdua. Saudara ngomong kepada dia. Katakan amin. Apa keluh kesahmu, apapun tentang apa saja. Saudara cerita kepada Yesus. Haleluya. Itu Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nah satu lagi, Matius 7 ayat 21. Haleluya. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kembali lagi kehendak Bapa. Kita apapun kita perlakukan, sepanjang itu bukan kehendak Bapa. Jadi lakukan apa kehendak Bapa. Sekarang next, karena waktunya berjalan cepat. Terus Matius ini, Matius 3 ayat 15. Ini satu lagi menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini tahu saudara, Yesus dari Galilea datang ke sungai Jordan. Kepada siapa? Kepada Yohanes Pembaptis. Dia mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, no. Aku yang semestinya engkau baptis. Bukan aku membaptis engkau, kata Yohanes. Enggak. Tapi apa kata Yesus? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kembali lagi, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi kalau hari ini, Yesus saja yang tidak berdosa. Yesus tidak bercacat, tidak berdosa, mau dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Hei, siapapun di ruangan ini, begitu kau dengar ini firman Tuhan. Kalau yang belum dibaptis, mari baptis. Yesus saja. Untuk menggenapi kehendak Allah, dia dibaptis. Jadi kalau di ruangan ini setelah dengar firman Tuhan, ya aku juga mau dibaptis. Saudara daftar aja, Frankie ada di sini. Ada, kita punya kolam renang, bisa langsung dibaptis hari ini. Jangan tunda-tunda, karena itu kehendak Allah. Nah waktunya berjalan cepat. Satu lagi. Nah ini kayaknya hari ini minta izin agak panjang dikit ini. Tahu saudara? Oh bukan, yang Mazmur 91, yes. Tahu saudara ganjaran bagi orang yang melakukan kehendak Allah? Tahu saudara apa ganjarannya melakukan kehendak Allah? Saudara baca Mazmur 91. Tiap hari baca Mazmur, itu bagian saudara. Saya enggak salah satu lah yang selalu saya ingat gini. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Itu saya senang kali itu. Jadi kalau ada kesesakan, dia menyertai saya. Itu paling aku akan meluputkanmu gitu. Terus atau aku akan membentengimu. Kemudian kalau engkau berseru, aku menjawab. Coba. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, saudara berseru, saudara berdoa, Tuhan menjawab. Ini ganjarannya sengkasih. Oke, sekarang mari Lukas 23 ayat 46. Satu lagi ya. Karena hari ini perjamuan kudus. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah ini,
nyawanya saja dia serahkan bagi saudara dan saya. Ini luar biasa. Haleluya. Dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, terimalah nyawaku dan jiwaku sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa yang kutebus melalui kematianku hari ini. Kira-kira itulah firman Tuhan yang disebut di Lukas 23:46 ini. Ya Bapa, terimalah nyawaku. Ya Bapa, terimalah jiwaku sebagai ganti. Sekali lagi, sebagai ganti. Sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa. Kita ini semua para pendosa. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan jiwanya. Sebagai ganti bagi saudara. Sebagai ganti nyawamu dan nyawaku. Mestinya kita ini enggak selamat, tapi sudah digantikan oleh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya begini, waktu saya baca firman Tuhan ini, nyawanya saja dia serahkan. Apalagi pergumulanmu. Nyawanya saja dia rela serahkan bagi saudara. Apalagi keperluan-keperluan yang sehari-hari. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Nyawanya saja dia rela serahkan bagi saudara dan saya. Apalagi keperluan-keperluan yang sehari-hari, sakit, penyakit, kekurangan dana, perusahaan, apapun namanya, nyawanya saja dia serahkan. Apalagi itu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, satu lagi ayat sebelum perjamuan kudus. Silakan petugas naik ke atas. WL, singer sama petugas maju ke depan. Satu lagi saya berikan, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan apa yang dia kehendaki, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun itu menyerahkan nyawanya untuk menebus semua dosa para pendosa, itu dia lakukan. Oleh karena itu, maka firman Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lebih dahsyat daripada Yesus, enggak ada. Enggak ada yang bisa menyelamatkan semua orang yang percaya kepada dia. Enggak ada. Kalau di tempat lain itu wallahu alam. Ini dijamin. Kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, dia udah berkorban di atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk menebus segala dosa-dosa dan dosa-dosaku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebelum perjamuan kudus kita lakukan, kita diam semua sejenak. Adakah di ruangan ini? Adakah di antara kita yang saat ini merasakan seperti apa yang dirasakan Yesus? Ketakutan yang luar biasa. Apapun itu alasannya. Kecemasan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai engkau gak bisa tidur. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan lihat kiri kanan. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia sudah menanggung semua di atas kayu salib years ago. Semua ketakutan, semua penderitaan
Semua keluhan dia sudah tanggung. Semuanya di atas kayu salib. Sekarang kalau ada engkau dalam kondisi kayak begitu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa kepada saudara. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Apapun alasan mereka, ketakutan apapun yang mereka saat ini sedang alami, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka. Angkat ketakutan mereka. Angkat kekhawatiran mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan melebihi dari apa yang mereka doakan. Bahkan melebihi dari apa yang sekarang ini mereka sangat harapkan. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kita mau perjamuan kudus. Haleluya. Ada yang belum menerima, angkat tangan. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ada sekali lagi, ada di antara kita yang belum menerima roti dan anggur, angkat tangan. Itu masih ada di belakang sana, Pak Andri sebelah kiri, sebelah kanan semua sudah ya, oke. Haleluya. Saudaraku yang kasih, sebelum kita lakukan sakramen perjamuan kudus, sekali lagi, semuanya kita tanpa terkecuali, katakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, dalam segala aspek kegiatan, bisnis, keluarga, pelayanan, apa saja, saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh, berserah sepenuhnya seperti Yesus berserah sepenuhnya, maka Dia ditinggikan.
Di atas segala nama tidak ada yang nama seperti dia. Katakan dari hatimu yang paling dalam, biarlah kehendak-Mu jadi atas keluargaku. Biarlah kehendak-Mu jadi atas bisnisku. Biarlah kehendak-Mu jadi atas usahaku, bukan kehendakku. Makasih Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi ketika Yesus di perjamuan malam terakhir bersama-sama dengan muridnya, dia mengangkat roti tinggi-tinggi, kemudian membagi-bagikannya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku, kata Yesus kepada murid-muridnya, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Percayakah saudara bahwa roti yang baru saja kita pecah-pecahkan bersama-sama ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan setelah makan, dia mengangkat cawan tinggi-tinggi. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Percayakah saudara bahwa cawan yang berisi anggur ini lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semangat Tuhan. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan dengan berikan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kematian-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di kayu salib bagi kami. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami membawa korban syukur kami melalui persembahan ini Tuhan, biar setiap persembahan yang terkumpul boleh dapat memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami The Lord's Vineyard ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberikan sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari memberi dengan sukacita. Hidup
tanggal 3 April, Jumat Agung. Pak Yanto berhari ulang tahun hari ini. Kalau nggak salah Nelson juga ulang tahun hari ini. Kalau saya minta para wakil gembala semua maju, kita berdoa untuk Pak Yanto, Pak Nelson, sama yang lain yang berulang tahun hari ini saya nggak hafal, saudara maju ke depan. Kita berdoa, ini Jumat Agung, ini spesial ini. Para wakil gembala saya minta maju ke depan dengan hormat, dengan segala hormat. Pak Yanto sama Nelson, saya minta maju ke depan. Kita berdoa, ini hari spesial Jumat Agung. Tidak selamanya tanggal 3 April itu Jumat Agung. Jadi maju ke depan, kita berdoa. Masih ada yang lain yang berulang tahun hari ini, saudara jangan ragu-ragu maju ke depan. Dan saya minta semua kita berdiri untuk berdoa bagi Pak Yanto sama Nelson. Ya, Ibu Yeni harus mendampingi suami tercinta ini. Sekali lagi, masih ada di antara kita yang ulang tahun hari ini, maju ke depan. Ini hari spesial Jumat Agung. Bapak kami bersuka cita, kami bersukaria hari ini. Kalau di tengah-tengah kami, orang tua kami Pak Yanto berhari ulang tahun sama Nelson. Matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan yang baik. Berikan kesehatan yang baik. Umur panjang. Semuanya usahanya diberkati, dilindungi, dibentengi oleh Tuhan. Di ulang tahunnya kali ini, Tuhan berikan kado spesial buat orang tua kami. Pak Yanto spesial yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia lihat, belum pernah tersirat dalam hatinya. Tuhan berikan kado spesial kepada keluarga ini. Jadi dalam nama Yesus, jadikan mereka jadi teladan, suri teladan bagi orang-orang tua yang lain, bagi keluarga-keluarga yang lain. Jadi dalam nama Yesus. Dan hari ini Nelson juga berulang tahun. Kami tidak rencanakan semula ada acara doa begini, tapi ini dari Tuhan. Nelson, di hari ulang tahunmu kali ini, kami semua di hadapan hadirat Tuhan, semua wakil gembala berdiri mengelilingimu, semua jemaat berdiri berdoa buat engkau di hari ulang tahunmu kali ini. Tuhan berikan kado spesial di hari Jumat Agung ini kepadamu. Engkau akan diberkati. Keluargamu kelak akan diberkati. Engkau menjadi tempat orang bertanya. Di dalam nama Yesus. Hidupmu berdampak bukan hanya bagi keluargamu, tapi bagi orang lain, bahkan kepada bangsa dan negara. Diberkati papa mamahmu sama kakak-kakakmu. Kami lepaskan berkat bagimu dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi Miranda, luar biasa engkau hari ini di hadapan semua wakil gembala, di hadapan semua jemaat mengangkat tangan, mengarahkan tangannya kepada engkau. Spesial hari ini bagimu. Tuhan mengasihimu. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun ke depan ini hari lepas hari akan hidupmu.
dan hidupmu akan dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga melalui hidupmu banyak orang diberkati. Oh, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa, tidak ada yang seperti Engkau. Kami bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum doa berkat, saya mau sampaikan pengumuman ibadah minggu depan tanggal 5. Minggu tanggal 5 ibadah pertama jam 10 pagi. Enggak ada ibadah jam 7.30. Nah, ibadah yang kedua jam 17, jam 5 sore. Jadi enggak ada ibadah jam 1. Ya, jadi semua kita kumpul besok, ajak handai tolan. Ajak rame-ramenya untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya. Ruangan sudah sebesar ini, ajak orang sebanyak-banyaknya. Besok hari Minggu juga ada perjamuan kudus. Kami amin, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapak, terima kasih. Kami belajar dari Yesus. Sekalipun dia tidak berdosa, tidak bercacat celah. Dia mau dibaptis untuk menggenapi kehendak Bapa. Maka Bapa mengatakan dari tempat yang maha tinggi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi saudaraku yang kekasih, mari lakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Maka Allah akan berkenan kepada saudara. Haleluya. Maka saudara akan dicintai, kita dicintai. Karena kita melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, tapi Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami. Biar kami berserah total, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Sekarang angkat kedua belah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terima berkat dari Tuhan. Pulanglah umat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi ke rumahmu masing-masing. Terima berkat dari Papa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah akan kesehatan yang baik, kerukunan, damai sejahtera,
sukacita melingkupi hidupmu, melingkupi keluargamu. Diberkati usahamu, diberkati bisnismu di masa sukar seperti ini. Tuhan membelamu, Tuhan membackupmu, Tuhan menjagamu, Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Yesus, hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi negeri ini. Dan hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin. Tertulis di sana, di dalam rencanamu yang sempurna. Hariku tertulis di sana, sebelum ada satu pun